Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila engkau telah memiliki azam, memiliki tekad, maka selanjutnya bertawakallah kalian kepada Allah. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hadirin dan hadirat, shaimin dan shaimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara hal yang menjadi perlu untuk kita diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kita untuk mengerjakan suatu ibadah, maka kita harus mengenal ya bagaimana ibadah tersebut dan bagaimana tata cara untuk melaksanakannya. Sebagaimana sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu berkenaan tentang yaitu syarat, kemudian rukun ya, dan kemudian kewajiban daripada ibadah salat. Maka sesungguhnya pada ibadah puasa juga memiliki rukunnya. Ibadah puasa juga memiliki rukunnya, yang mana dengan ini akan menjadi sempurna ibadah seseorang. Yang dengan memperhatikan ini akan terjaga dari segala macam kemungkinan kita rambang ini. Mana yang ini sah, mana yang tidak sah. Mana puasa yang dia sempurna dan mana yang tidak. Mana yang betul-betul membatalkan puasa dan mana yang tidak membatalkan puasa. Ini penting agar jangan sampai kita kemudian melakukan sesuatu dan kita tidak sadar, kita tidak tahu bahwa ternyata hal ini bisa membatalkan puasa. Atau mungkin dalam hal yang lain, kita melakukan sesuatu ternyata ini membatalkan pahala puasanya. Ingat, pahala puasanya. Jadi ada hal-hal yang masuk kategori dia membatalkan puasa sehingga ibadah puasanya batal. Ada juga perkara-perkara yang dia itu membatalkan pahala puasanya. Kita mengambil definisi daripada puasa terlebih dahulu, di mana para ulama ahli fikih menyebutkan bahwa puasa adalah yaitu al-imsaku an muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyyati ta'abbudillahi ta'ala. Bahwa yang namanya puasa itu adalah seseorang menahan diri ya dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Ini satu, pertama. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini yang kedua. Bi niyyati ta'abbudillahi ta'ala, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Maka barang siapa melakukan ketiga hal ini ya dalam ibadah puasanya, sempurnalah puasanya, maka akan lengkapnya puasanya. Syaratnya apa? Tiga tadi: menahan diri dari perkara yang bisa membatalkan. Yang kedua, tentang masalah keterangan waktu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Yang ketiga adalah niat. Maka kita mulai daripada yang pertama, dan ini adalah rukun puasa, menahan diri daripada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun perkara yang bisa membatalkan puasa itu umumnya sudah banyak kita ketahui. Di antaranya adalah makan, minum ya dengan sengaja.
Termasuk juga ketika ada yang melakukan hubungan suami istri, maka ini termasuk di antara perkara yang bisa membatalkan puasa kita semua. Ya, dan ini merupakan pantangan yang paling jelas, ya, larangan yang paling jelas, yaitu tidak makan, tidak minum, ya, dan juga tidak melakukan hubungan suami istri. Kemudian di antara hal-hal yang lain, ya, yang juga menjadi sebuah perselisihan ataupun sesuatu yang mungkin kadang-kadang diyakini ragu apakah ini membatalkan ataukah tidak. Di antaranya adalah ketika seseorang dia menggunakan obat-obatan yang masuk lewat hidung tapi dalam bentuk uap, ya, misalnya, ya, seperti fixed inhaler itu, ya. Kemudian ketika dia melakukan yaitu tindakan pengobatan, ya, dengan media suntik misalnya, apakah hal ini bisa membatalkan puasa atau tidak? Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Nah, ada hal yang lain yang mana dia ini tidak membatalkan puasa secara zatnya, tapi dia bisa membatalkan pahala puasanya, ya, bisa membatalkan pahala puasanya. Di antaranya adalah yaitu beberapa perbuatan yang sebenarnya di luar puasa pun sudah dilarang, apalagi ketika dilakukan ketika sedang berpuasa. Seperti ketika orang yang dia itu bertengkar, dia itu menggibah, ketika dia itu melakukan namimah dan perbuatan-perbuatan yang demikian, padahal di luar Ramadan itu sudah dinyatakan sebagai perkara yang haram, dan ternyata dia lakukan lagi pada saat sedang berpuasa. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sabda, "Wa man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, perbuatan kotor, perbuatan yang rusak, ya, maka ketika dia sedang berpuasa, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan yaitu ibadah puasanya ketika dia menahan lapar dan hausnya. Allah tidak berharap, Allah tidak butuh dengan ibadah yang kita kerjakan saat ini apabila diiringi, diisi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada rukun yang kedua. Apa itu? Yaitu dengan keterangan masalah waktu, tempo melaksanakan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Terbitnya fajar adalah waktu di mana, ya, saatnya untuk dikumandangkan azan subuh. Waktu di mana masuknya waktu sholat subuh. Ini adalah saat waktu di mana kita tidak lagi boleh untuk makan atau tidak lagi boleh untuk minum. Ya. Adapun kalau ada sebagian tempat, sebagian daerah yang sekitar 10 menit sebelumnya ada memberikan informasi tentang imsak, ya, imsak, ini adalah peringatan. Ini adalah pemberitahuan. Ibu-ibu yang lagi masak cepat, Bu, ya. Bapak-bapak yang belum bangun cepat bangun. Ini maksudnya seperti itu, agar orang menjadi lebih bersegera, berwaspada, jangan sampai tidak sempat untuk sahur. Ya, masih ada kurang lebih sekitar 10 menit sebelum akhirnya masuk waktu sholat subuh dan habis waktu untuk boleh kita makan. Ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ini sebagai sebuah gambaran. Idza sami'tum nida, apabila kalian mendengar suara azan subuh dan kalian sedang sahur ini, wal ina'u fi yadi ahadikum, sedangkan gelas minuman itu ada di tangan kalian, maka hendaklah dia segera untuk menyelesaikan hajatnya, segera dia minum airnya. Jadi di sini ada sebuah pelajaran fikih, sebuah gambaran tentang masalah, yaitu bagaimana kalau ada orang yang dia lagi sahur, kemudian dia ketika mau minum
terdengar suara azan, apa yang dia lakukan? Nah, ini ada hadisnya. Apa itu? Kalau minum dan minuman tersebut ada di gelasnya, di tangannya, maka segera dihabiskan. Bagaimana kalau makanan? Jangan. Kalau makanan tidak, makanan itu masih lama, dikunyah lagi, ya kan, ditelan lagi, 33 kali kunyahan lagi, kan, itu udah. Ya, kalau untuk makanan tidak, bahkan yang dalam piring, yang dalam sendok suapan, maka tinggalkan. Tapi kalau minum, maka masih boleh. Ketika kita dengar azan, maka kemudian ini hadisnya ya ini hadisnya. Walaupun nanti dilihat dari sebagian orang ada yang kadang kurang yakin, ya sudah nggak masalah. Ya sebelum azan sudah selesai, itu lebih menenangkan. Tapi kita berbicara masalah hukum, tidak berbicara masalah yaitu enak atau tidak enak dan sebagainya, maka Nabi membolehkan, tapi hanya air saja, hanya air. Jangan air kopi ya, panas mengepul itu selama itu, tak bisa. Kalau kopi, teh, itu jangan. Tapi memang ini air yang memang bisa glek selesai, ya. Dan ini semoga ini menjadi bagian daripada hikmah, di mana Rasulullah SAW paham betul, cinta betul beliau sama umatnya. Dan ini adalah saat yang tipis yang mungkin hanya bisa dikerjakan untuk hal yang ringan, yang cepat. Kalau umumnya ulama kali itu, ya kan? Walaupun yang ada di sendoknya. Tapi kalau minum, insya Allah bisa cepat, glek selesai. Ya. Sebagian para ulama memberikan syarat. Syaratnya apa? Airnya memang sudah di genggaman. Jangan airnya masih di teko. Udah, azan, ambilkan teko ini, teko diambil, gelas diambil, baru dituangkan. Itu enggak, itu tidak masuk. Itu tidak masuk. Jadi yang masuk itu hanya air yang sudah siap di dalam gelas dan sudah di tangan dan tinggal diminum. Nah, ini menunjukkan lebih tegas tentang batas awal kita untuk memulai puasa. Berikutnya ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Ya, dan tenggelamnya matahari itu waktunya kapan? Azan salat maghrib. Dan ini adalah salah satu di antara ciri seseorang itu masih ahlus sunnah atau tidak, itu ketika dia yang berbuka puasa pada waktu tenggelamnya matahari. Karena orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang Syiah yang mereka di Persia itu, mereka itu puasa juga dia. Tapi buka puasanya kapan? Ketika sudah bintang-bintang bermunculan. Kemudian mega-mega langit itu sudah hilang. Jadi sudah masuk waktu sholat isya, baru mereka berbuka puasa. Seperti mirip dengan yaitu puasanya orang-orang Yahudi, mereka juga puasa dan buka puasa itu ketika bintang sudah muncul, bukan dengan tenggelamnya matahari. Nah, karena yang menjadi patokan ini adalah terbit dan tenggelamnya matahari, maka lain daerah, lain juga waktunya. Ada sebagian daerah di dunia ini yang mana mereka puasanya mungkin 8 jam sehari, bisa lebih atau 10 jam sehari. Ya, bisa jadi juga ada di negara yang lain yang mereka puasa bisa sampai 15 jam dalam sehari. Ya, atau bahkan bisa lebih. Baru dia buka puasa, sholat maghrib, lanjut sholat isya, taraweh, sahur, langsung sholat subuh, puasa lagi. Masya Allah, ada seperti itu. Ya, jedanya pada malam itu tidak terlalu lama. Ya, dan subhanallah, kita bersyukur bahwa Allah jadikan kita berada di negara yang tercinta ini, sehingga kita memiliki selisih waktu siang dan malam itu berdekatan, tidak terlalu jauh. Ya, walaupun mungkin banyak yang berharap cobalah kita tinggal di negara yang siangnya pendek. Udah siangnya pendek udah ya kan. Ya, mudah-mudahan jadi siangnya 8 jam setiap bulan Ramadan, gimana kalau ya siangnya 8 jam, sedap tuh. Jadi malamnya lebih panjang. Tapi kata orang Indonesia, malam minggu itu malam yang panjang. Kemudian yang terakhir, ya, biniyati ta'abbudi lillahi ta'ala, itu dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini dia. Sama seperti sholat kemarin, ya, bahwa ini adalah
pembeda antara puasanya orang Islam dengan puasanya orang yang mau diet. Ya, orang yang mau diet itu puasa niatnya apa? Niatnya diet. Kalau orang Islam puasanya apa? Niatnya untuk ibadah. Dan kapan niatnya? Niatnya itu wajib, ya, sebelum apa? Sebelum azan sholat subuh atau sebelum fajar terbit. Jadi boleh dimulai dari ibadah sholat isya boleh, atau setelah sholat tarawih juga boleh, menjelang tidur boleh, bangun tidur sahur boleh, ya. Tapi tidak boleh setelah azan subuh, sholat subuh, dia sudah terlambat. Ya, jadi niat itu waktunya adalah sebelum ibadah dikerjakan, ya, atau menjelang ibadah itu dikerjakan. Adapun ketika sudah mengerjakan, sudah masuk waktunya baru kemudian niat, maka tidak boleh. Kecuali kalau niat untuk puasa apa? Puasa sunnah, maka ini boleh. Kita bangun pas sudah azan, kemudian qomat, kemudian sholat subuh. Habis sholat subuh, saya ingin puasa Senin Kamis, ya, sunnah. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau yang puasa sunnah, boleh. Kalau puasa wajib, tidak boleh. Maka hadirin dan hadirat shaimin dan shaimat rahimani wa rahimakumullah, ini pengenalan kita dengan ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita bisa memahami dan juga mencermati batasan-batasan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menerima amal ibadah yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya, mengampuni seluruh dosa-dosa kesalahan kita yang telah lampau, dan memasukkan kita di dalam golongan orang-orang yang beriman, orang para nabi dan para salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Baik, apa perbedaan makna daripada, apa perincian makna daripada sunnah? Kadang ada orang yang menganggap bahwa ini adalah sunnah, oh ini hukumnya adalah sunnah. Ini perlu diperhatikan. Jadi gini, tentang makna ataupun kalimat daripada sunnah, ya, dia itu dimaknai tergantung daripada maksudnya. Ya, dimaknai daripada maksudnya. Kalau seandainya ketika berbicara tentang masalah hukum, oh ini hukumnya adalah wajib, ini hukumnya adalah sunnah, ini hukumnya adalah makruh, maka sunnah di sini maksudnya adalah yaitu suatu amalan yang jika dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak berdosa. Ya, oh ini sholatnya hukumnya adalah sunnah. Oh ini puasanya hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah definisi sunnah menurut para ulama ahli fikih, para fuqaha. Ya. Kemudian kedua, yaitu sunnah menurut ahli hadis. Apa itu sunnah menurut ahli hadis? Yaitu sunnah artinya adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, apa perkataan, perbuatan, atau yaitu keputusan beliau. Contohnya, Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung daripada niatnya. Ini berarti perkataan ini adalah sunnah Nabi. Ya, perkataan ini adalah sunnah Nabi. Maksudnya apa? Ini adalah perkataan Nabi. Atau para sahabat menceritakan Rasulullah dulu kalau sholat itu demikian. Oh, berarti ini apa? Perbuatan Nabi, ini sunnah Nabi dari sisi perbuatan. Kemudian pernah terjadi bahwa beliau diberi hidangan yaitu makanan dok. Dok itu kadal, tapi yang memang bukan seperti kadal yang kita ketahui ya, dia kadal tinggal di padang pasir.
Nah, kadang yang tinggal di padang pasir, yang hidupnya di padang pasir. Kemudian dihidangkan kepada Nabi, ya Rasulullah gimana Bob? Ya, maka Nabi, saya tidak memakannya. Tapi dipersilakan para sahabat untuk makan. Artinya apa? Ini keputusan Nabi. Yang Nabi tidak berkata hukumnya halal atau apa, beliau juga tidak memakannya. Jadi bukan perkara perbuatan, tapi beliau menyetujui, mendiamkan, memperbolehkan. Ya, aku tidak makan itu, tapi kalau makan maka silakan. Ya, seperti ini adalah merupakan yaitu sunnah dari sisi para ulama ahli hadis. Kemudian ada juga sunnah versi yang lain, ya, sunnah versi yang lain yaitu sunnah ketika disandarkan kepada segala kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa setiap amalan, setiap petunjuk, ya, bahwa ini berarti merupakan sunnah Nabi. Nah, ini dia, ya, yang yang sering diartikan, marilah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, marilah kita mengikuti sunnah Nabi. Apa itu? Itu petunjuk Nabi. Berarti bukan masa dia cuma ngomong hanya mengikuti sunnah Nabi, berarti hukumnya yang ibadah yang sunnah saja, bukan. Tapi segala sesuatu yang memang diamalkan, dianjurkan oleh Nabi, maka itu adalah sunnah. Nah, sunnah di sini ada yang wajib, ya, secara fikih, dan ada yang yang hukumnya memang sunnah dan seterusnya. Jadi ada versinya, makna daripada sunnah tergantung, ya, siapa yang menyampaikan. Jadi kalau ada khatib, kita wajib untuk, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Berarti ini apa? Meliputi yang wajibnya, meliputi yang sunnahnya, meliputi rukun imannya dan rukun Islamnya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kembali ke itu yang kemarin sujud sahwi. Salat, ya. Sujud sahwi itu kan, misalkan begini, saya sebenarnya kita nih imam itu misalkan berdiri begini, tapi si itu dia kelebihan, jadi langsung dulu lihat langsung senam, tapi tidak sujud sahwi, itu bagaimana? Nah, bagaimana kalau seandainya imam melakukan kesalahan, ya, kesalahan atau kelupaan, ya. Kesalahan bisa jadi dia teruskan kesalahannya, kelupaan nanti dia bisa melakukan sesuatu, kemudian dia balik, udah berdiri, salah, ini rakaat kelima, mau udah subhanallah, akhirnya dia turun duduk lagi, maka ini berarti kelupaan. Nah, kalau kondisi kelupaan seperti ini, gimana caranya? Maka dia harus, ya, berwajib untuk sujud sahwi. Terus bagaimana kalau saya sampai salam dia lupa? Maka makmum boleh mengingatkan, Ji, tadi harusnya sujud sahwi, Ji, karena sudah kelupaan. Sujud sahwi, maka dikomando, walaupun sudah salam tidak apa-apa, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, baru kemudian dari jamaah dia mengingatkan, ya, walaupun ada obrolan, pembicaraan, boleh, karena waktunya tidak lama. Kalau lama udah main bola dulu apa itu udah nggak boleh. Udah seperti itu, Ji, tadi kurang sujud sahwi. Oh gitu ya? Iya. Sujud Allahu Akbar 2 kali, baru kemudian salam lagi. Seperti itu. Seorang imam tidak mengetahui tentang sujud sahwi itu, berarti kita harus bagaimana? Kalau imam tidak mengetahui sujud sahwi, maka gugur kewajiban bagi yang lain selama memang tidak ada penambahan rakaat atau tidak ada pengurangan rakaat. Kalau seandainya rakaatnya kurang, maka wajib untuk ditambah. Ya, misalnya salat duhur 4 rakaat, dikerjakan cuma 3, maka wajib nambah 1. Tapi kalau kelebihan, maka berarti sudah cukup, nggak masalah, insyaallah. Sahwi itu kita selesaikan tahiyat. Ya. Sebelum tahiyat atau sebelum salam? Sebelum salam. Sebelum salam. Tahiyat itu harus kita selesaikan. Tahiyat sampai akhir, sholawat, ya, tasyahud, kemudian sholawat, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Seperti itu. Baik, yang lain? Baik, jika tidak ada, semoga yang kita bahas ini bisa bermanfaat dan semoga Allah jadikan amal kita semua menjadi amal yang makbul. Amin amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.